Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah fi hadzal yaum, yaumul khamis at-tasi' min syahri Yanair 2025 muqabil at-tasi' min syahri Rajab 1446. Mazilna fi darsina fi kulliyati tafsir. Yaqulu ta'ala fi kitabihil karim, kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Hakada ala qira'ah alladhi akhadna minha qira'ah Abi Ja'far wa kadzalika qiraah Ya'qub al-Hadrami wa kadzalika qiraah Abu Amr bi qiraah Abu Amr mada balrona au balrena au madakhalna. Taib madakhalna. Taib fi hadhihi al-ayah hunaka hadithun sahih akhrajahu Imam At-Tirmidzi an Abi Hurairah wa kadzalika Imam Ahmad an Abi Hurairah, wa madarul hadis ala Muhammad ibn Ajlan anil Qaqa ibn Hakim an Abi Saleh an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, innal abda idza akhta'a khati'atan tuktab fi qalbihi nuktatun sauda fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba sukila qalbuhu wa in ada zida fiha hatta tagluwa qalbahu wa huwa ranu alladhi dzakarallahu ta'ala kalla barrana. Fi qiraa'ah Hafs kalla bal rana, wa fi qiraa'ah Hamzah kalla barrena ala qulubihim ma kanu yaksibun. Qala Tirmidzi hadha hadithun hasanun sahih, wa qala Syekhuna Muqbil hadha hadithun hasan li ajli man hasan li ajli Muhammad ibn Ajlan, karena Muhammad ibn Ajlan saduq hasanul hadis. Maka di tafsir ayat ke-14 yang telah kita lewati terdahulu menjadi pendalilan bagi kita, awas, dosa-dosa jangan ditumpuk. Jika kalian berdosa, ayo cepat bertaubat. Kullu ibni Adam khata' wa khairul khata'ina at-tawwabun. Manusia tidak lekang dari dosa, namun sebaik-baiknya orang yang berdosa langsung bertaubat. Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Namun jika dosa terus dipupuk, terus berkembang, maka nukitat bihi nuktatun sauda. Terus dosa hitam ditutupi hati kita. Maka kelak hati kita akan tertutup dari hidayah. Maka lihat orang-orang yang sudah hatinya tertutup dengan hidayah, melaksanakan perbuatan kebid'ahan tidak malu. Melaksanakan perbuatan kemaksiatan tidak malu. Salat fajar tidak, tapi melaksanakan perbuatan-perbuatan di awal hari tidak malu. Dan perkara-perkara yang melaksanakan kebid'ahan di depan manusia tidak malu. Kenapa? Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Itu dikarenakan Allah telah menutupi hatinya. Maka orang-orang seperti ini kebanyakan tidak malu. Dan malu kenapa dijadikan bagian dari iman? Seperti hadis yang muttafaqun alaih dari Abi Hurairah, al-haya'u syu'batun minal iman. Bahwa rasa malu itu sebagian dari iman. Malu dalam keadaan tidak sholat fajar berjamaah atau sebagainya, dan malu tidak melaksanakan demikian dan demikian,
dan malu untuk melaksanakan ghibah, namimah, mencuri, dan malu melaksanakan perbuatan-perbuatan dosa dan bid'ah, maka ini adalah sebagian dari iman. Adapun orang-orang yang sudah tertutup ron hatinya, maka tidak malu lagi. Maka di dalam hadis yang dikeluarkan Ashabus Sunan, dikeluarkan oleh An-Nawawi di Arba'innya, fa in lam tastahi fasna ma syi'ta. Jika kamu memang sudah kebal dari rasa malu, wajah kamu itu memang sudah tidak punya rasa malu lagi, berbuatlah segala sesuatu bagi kamu, menunjukkan bahwa rasa malu itu dari iman. Barang siapa yang mempunyai rasa malu, dijaga oleh rasa malunya atas keimanannya. Mau berbuat tidak salat berjamaah, malu. Mau berbuat masbuk, malu. Karena nanti akan dipukul misalnya, dan malu. Orang melihatnya masbuk terus, dan seterusnya. Maka ini menunjukkan alamat kalian mempunyai iman. Jika kalian merasa malu di saat berkurang-kurang dalam ibadah, di saat melaksanakan kemaksiatan. Dan ayat yang berikutnya Allah berfirman, kalla innahum an rabbihim yauma idzil lamahjubun. Maka di sini, di dalam ayat ini, kalla i'rabnya harfu zajr. Maka awaslah, beware, caution. Innahum, inna harfu taukid, dan hum adalah domir al-ghaib untuk jamak, fi mahali nasab ismun inna. An rabbihim, an harfi jar, rabbi ismun majrurun bi an, walamat tujarihi kasrah wa huwa mudhaf, rabbi dan domir ha dan mim lil jama' mudhafun ilaih, an rabbihim. Yauma idin, yauma dorf zaman, dan idin di sini tanwin iwad. Maka kalimat yang sederhana idin di sini dia menunjukkan kepada jumlah. Yauma idin maknanya yauma yub'atsun, hari kelak di saat mereka dibangkitkan. Kalimat id dinamakan tanwin iwad, dia mengganti dari jumlah yang diinginkan. Maka di sini kala innahum an rabbihim yauma idin, kalimat idin mengganti yauma id yuhsyaru amamallah misalnya. Apa saja yang jelas maknanya harus seperti itu. Jadi id mengganti dari jumlah id yuhsyaru amamallah, au id wukifu amama rabbihim. Kama hadal makna, yakni mengganti jumlah id, kalimat satu mengganti jumlah yang banyak. Yauma idin lamahjubun, falam huna lam atau kid, dan lam muzahlaqah. Mahjubun khobarun dari tadi innahum, khobar inna marfu, walamat rafihi bimada bil wawi. Idan arafnal an mahjubun mada jam'u mudzakkar as-salim min mahjub, idan mahjubun. Idan mahjubun huna bisabab jam'u mudzakkar as-salim, maka qiraah Yaqub membacanya dengan ha as-saktah, la mahjubuna, seperti itu. Maka ini dari segi tafsir lughah, yakni dengan i'rab, maka dari sini pakaian kalian banyak. Maka dari sini menjadi pendalilan di dalam ayat ini yang pertama, isbat ru'yatil muslimin rabbahum fi arasatil qiyamah. Maka ayat ini menunjukkan bahwa kaum muslimin akan melihat Allah di arasatil qiyamah. Apa makna arasatil qiyamah? Di saat mereka di padang mahsyar. Arasatil qiyamah maknanya perkara-perkara di hari kiamat yang agung, mulai dibangkitkan dan dikumpulkan di mahsyar dalam keadaan telanjang di bawah mentari, kemudian mulai dihisab hitungannya, kemudian diberikan raport
diberikan catatan buku. Kemudian setelah itu disuruh melewati as-sirat atau masuk dulu ke haud, minum di telaga Nabi, kemudian melewati as-sirat. Maka ini dinamakan arasatil qiyamah. Dan di sini kaum muslimin akan melihat Allah dengan pendalilan ayat ini. Mana? Kalla innahum an rabbihim yauma idzin lamahjubun. Bahwa awas, orang-orang kafir itu akan dihijabi dari melihat wajah Allah. Lalu mana pendalilan kalau kaum muslimin melihat wajah Allah? Ditafsirkan oleh Imam Asy-Syafi'i. Dan Imam Asy-Syafi'i dari as-salafus saleh, dia hidup di akhir dari tabaqah kecil dari itba'ut tabi'in fi tabaqah at-tasi'ah. Maka Imam Asy-Syafi'i berkata fi qoulihi ta'ala kalla innahum an rabbihim yauma idzil lamahjubun dalalatun ala anna awliya'ahu yarawnahu yaumal qiyamah bi absar wujuhihim. Ayat ini kata Imam Asy-Syafi'i menjadi pendalilan bahwa di saat kelompok kufar diharamkan dari melihat wajah Allah, maka di situ mafhum al-mukhalafah, orang-orang yang beriman dibolehkan melihat wajah Allah. Maka berkata Imam Asy-Syafi'i dalalatun ala anna awliya'ahu yarau nahu yaumal qiyamah bi absari wujuhihim. Maka ini menjadi pendalilan kalau orang-orang kafir dihalangi, maka orang-orang mukmin boleh melihat wajah Allah. Athar ini barakallahu fikum diriwayatkan dari Imam Asy-Syafi'i tentang tafsir ini oleh Ibnu Battah di dalam Al-Ibanah Al-Kubra, dan juga oleh As-Subki di Tabaqat Asy-Syafi'iyyatil Kubra, dan oleh Al-Baihaqi, yang mana sanadnya bertumpu kepada Ahmad ibnu Asram. Qala li Abu Ibrahim Al-Muzani sami'tu Ibnu Haram an Syafi'i. Maka ini sanad kepada Imam Asy-Syafi'i, dan banyak sekali jalan kepada Imam Asy-Syafi'i. Maka hadis ini bisa jadi menjadi sahih li ghairi. Maka inilah dari tafsir ayat yang ke-15. Maka di dalam ayat ini menjadi pendalilan bagi kita bahwa kaum muslimin akan melihat wajah Allah Jalla wa Ala di arasatil qiyamah. Dan faidah dari ayat ini juga secara mafhum mukhalafah tadi, kaum mukminin melihat wajah Allah, dan mafhum al-muwafaqah. Nah, di sini mafhum ada dua, mafhum al-muwafaqah dan mafhum al-mukhalafah. Maka mafhum al-muwafaqahnya apa? Al-kufar la yarawna rabbahum fi hadhil ayah. Maka orang-orang kafir tidak bisa melihat wajah Allah di hari kiamat. Awas. Ini mafhum al-muwafaqah. Mana dalilnya? Sharih. Kalla innahum an rabbihim yauma idzin lamahjubun. Dan mafhum al-muwafaqah ini disertai dengan hadis-hadis yang sahih yang datang dari Abi Sa'id Al-Khudri, datang dari Abi Hurairah, datang dari sahabat-sahabat yang lain, yang dikumpulkan oleh pembicara di kitabnya Al-Akhbar As-Sahihah fi sifat ru'yatillah, bahwa kaum muslimin akan melihat wajah Allah dan orang-orang kufar ditutupi atau tidak melihat wajah Allah. Mana dalil-dalilnya dari segi Al-Quran? Ini dia. Lalu pendalilan dari segi hadis, bahwa kaum muslimin tidak akan melihat Allah di hari kiamat. Hadis-hadis yang banyak seperti di ru'yatillah, di mana di hadis Abi Sa'id Al-Khudri, hadis juga Abi Hurairah yang panjang-panjang, di mana disebutkan
Di saat manusia dikumpulkan di mahsyar, maka berteriak yunadil munadi, mangkana ya'budu at-tawagid falyatba'hu. Barang siapa yang dulu menyembah tagut, maka menyembah berhala-berhala, menyembah dewa-dewa, Siwa, Wisnu, dan yang lainnya, dan menyembah selain Allah, maka akan ditampakkan togut-togut tersebut dan diikuti disembah selain Allah Jalla wa'ala. Falam yubki syai'an illa al-muslimun al-mu'minun. Faqala lahu Rabbul Izzah liman tangtadirun. Untuk siapa kamu menunggu di sini di mahsyar? Kenapa tidak keluar seperti mereka yang lain yang menyembah kepada Uzair, mengikuti syaitan Uzair masuk api neraka, mengikuti Isa ibnu Maryam syaitan Isa masuk kepada api neraka, mengikuti Lat, Uzza, Manah dan Hubal masuk ke api neraka, mengikuti togut-togut masuk api neraka. Kenapa kalian di sini wahai muslimun? Apa kata muslimun? Nahnu nangtadiru rabbana, kami menunggu Rob kami. Maka di riwayat yang lain banyak hadis ini sahih, dikatakan hal araftum rabbakum, na'am, Rob kami akan mensifati kami bahwa itu adalah dia. Di antaranya bagaimana kalian akan mengetahuinya? Qalu as-saq, bahwa dari alamatnya dia mempunyai sak, mempunyai betis. Maka akhirnya Allah menampakkan betisnya. Fayakhruna sujada, semua tunduk dan mengatakan anta rabbuna, dan sujud, semuanya sujud, kecuali siapa? Orang-orang al-munafiqun, yuriduna an yusjudu walam yastati'u. Di hadis Abi Umamah juga, mereka ingin sujud tetapi tidak bisa. Di riwayat lain disebutkan duhurihim kasyasil baqar, bahwa punggung-punggung mereka bagaikan tanduk-tanduk sapi yang keras. Maka tanduk banteng, tanduk sapi yang keras, tidak bisa punggung-punggung mereka untuk sujud. Maka mereka tetap berdiri di hadapan Allah dalam keadaan ketakutan. Maka ini balasan dulu di dunia mereka pura-pura sujud, sekarang mereka ingin sujud, tidak diterima oleh Allah. Maka orang-orang munafik mereka pura-pura salat jamaah bersama Nabi, namun hatinya tidak mau salat. Maka disebutkan alamat orang-orang munafik berat untuk melaksanakan salat fajr dan salat isya. Namun ada manusia yang salat fajr tidak berjamaah tapi keluar jam 6, tidak malu. Maka oleh sebab itu di sini wajah pendalilan jelas tentang permasalahan kaum mukminin melihat wajah Allah di hari akhirah. Dalilnya mafhum al-mukhalafah, seperti ucapan Imam Asy-Syafi'i yang sahih bi majmu' turuqihi. Dan pendalilan orang-orang kafir tidak melihat Allah juga ditafsirkan oleh Imam Asy-Syafi'i juga. Dari jalan-jalannya disebutkan ayat ini menunjukkan bahwa orang kafir dihijabi dari melihat Allah. Dan selama orang kafir dihijabi dari melihat Allah, mafhum al-mukhalafah, orang-orang mukmin boleh melihat Allah. Itu maknanya. Maka dari ayat ini menjadi pendalilan mafhum al-mukhalafah dan mafhum al-muwafaqah. Mafhum al-mukhalafahnya, kaum mukminin dari ayat ini akan melihat Allah. Karena jika Allah menutupi orang-orang musyrik kafir dan Allah marah kepada mereka, maka Allah ridho kepada kaum muslimin untuk dilihat. Dan kebalikannya, mafhum al-muwafaqah yang sesuai dengan ayat, bahwa kaum muslimin kalau tadi melihat Allah, maka kufar musyrikun diharamkan untuk melihat Allah. Mana dalil di hadis bahwa mereka mengikuti tawagid, sehingga Allah datang kepada kaum muslimin saja.
Mana orang-orang musyrik kafir telah mengikuti tawagid. Sehingga ini hadis pun menjadi pendalilan bahwa kaum musyrikin tidak akan melihat Allah. Pertama dihijabi, dan kedua mereka memang pergi dari tempatnya. Kecuali siapa? Al-munafiqun, dohirnya bersama terus dengan muslimin. Lalu kapan mereka berpisah? Di saat melewati as-sirat. Maka orang-orang musyrikin ataupun munafikun, di sini bukan musyrikun, munafikun, maka mereka berpisah di saat disuruh menyeberangi sirat dan mereka tidak mempunyai cahaya. Dimatikan oleh Allah, di saat melewati sirat langsung terjerembab, terpuruk kepada api neraka. Adapun kaum muslimin, maka telah disebutkan sifat-sifat mereka. Ada yang kalbarq, ada yang sekilat cepat, ada yang kal ajawid, seperti kuda-kuda perang, ada yang seperti al-an'am, hewan-hewan ternak, perlahan tapi pasti, sapi, keledai, unta. Dan ada yang berjalan biasa, ada yang yuharwil, berjalan cepat, ada yang berjalan santai, ada yang merangkak, ada yang ngesot, suster ngesot tapi nggak bisa masuk. Iya, suster ngesot masuk neraka. Ini mizah. Maka ada yang berjalan ngesot dan ada yang dalam keadaan berguling-guling, semua kembali kepada amalannya. Maka mungkin ini yang bisa kita berikan dari ayat yang ke-15 ini. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma bihamdika